Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melinda Cempangesti dengan NIM 2505 1204 223. Aku dari kelas TIA 25 Seoul. Di sini kita akan membahas media penyimpanan. Nah, kalau dirasain upgrade paling kerasa di laptop itu bukan RAM ya, bukan juga prosesor, tapi storage. Serius, ini tuh banyak orang yang masih salah paham banget soal ini. Kayak mereka mikir, oh laptop lemot, berarti RAM kurang. Padahal tuh belum tentu RAM-nya yang kurang. Pernah nggak sih kalian waktu buka laptop, terus cuma buat nyalain aja itu lama banget. Sampai kalian tuh sempat buka HP dulu, scroll TikTok dulu, nah baru laptopnya nyala tuh. Nah, atau misalnya kalian buka aplikasi nih, kalian klik, terus nunggu, terus kalian kayak, ini kenapa sih kok nggak kebuka-kebuka aplikasinya? Nah, itu tuh biasanya bukan karena laptopnya yang jelek, tapi karena storage-nya masih HDD. Nah, contohnya nih ya, aku punya temen. Nah, dia tuh bener-bener mau beli laptop baru karena ngerasa laptopnya tuh udah rusak. Padahal pas dicek cuma diganti ke SSD aja itu langsung beda banget performanya kayak laptop baru. Nah, dan itu sering kejadian bukan cuma 1-2 orang tapi banyak pol. Nah, jadi di sini aku mau ngajak kalian ngerti kenapa sesuatu yang kelihatannya kecil kayak storage itu bisa ngaruh besar banget ke performa keseluruhan. Nah, sekarang kita mulai dari perkembangannya dulu ya, biar kebayang aja gitu dari HDD sampai NVMe gitu. Jadi dulu itu semuanya itu pakai HDD dan HDD itu bukan teknologi digital murni tapi masih mekanik. Nah, artinya ada bagian yang bergerak, muter gitu. Nah, terus seiring waktu kebutuhan manusia itu berubah. Orang makin gak sabaran, pengen semuanya cepet dan pengen yang nggak usah lama-lama gitu. Dari situ muncul SSD yang ibaratnya solusi setengah jalan. Terus akhirnya berkembang lagi ke SSD dan NVMe. Dan ini bukan sekedar upgrade ya, tapi perubahan cara kerja. Contohnya, dulu buka file besar tuh bisa nunggu lama. Sekarang di SSD itu langsung kebuka atau booting laptop deh. Dulu tuh bisa sampai 1-2 menit. Sekarang bisa cuma hitungan detik. Jadi di sini kita mulai lihat teknologi itu berkembang karena kebutuhan manusia. Sekarang kita bahas HDD lebih dalam. Apa itu HDD? HDD itu hard disk drive. Jadi HDD itu pakai piringan magnetik yang muter terus dan ada head yang baca data. Nah, setiap kita buka file, dia tuh harus cari dulu posisi datanya di mana. Ini yang disebut sektim. Nah, dan karena ini gerakan fisik, pasti butuh waktu. Ibaratnya kayak kalian nyari buku di perpustakaan yang muter gitu. Nah, nggak bisa langsung ketemu kan? Nah, contohnya tuh kayak apa ya? Nah, kalau kalian buka folder isi 1000 foto deh, di HDD itu munculnya itu pelan, satu 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 gitu. Sedangkan di SSD itu langsung muncul semua. Nah, itu bukan itu karena HDD itu baca 1/1 secara fisik. Jadi bukan karena dia itu jelek, tapi memang cara kerjanya begitu. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih HDD itu masih dipakai. Padahal kita tahu dia itu lemot.
gitu. Jawabannya kapasitas dan harganya. HDD itu murah banget kalau dibanding SSD. Contohnya 1 terabyte HDD itu bisa jauh lebih murah daripada 1 terabyte SSD. Makanya kalau buat simpan file, video atau data besar masih masuk akal pakai HDD. Tapi kekurangannya juga harus dipahami karena ada komponen bergerak dia itu lebih rentan rusak. Kalau jatuh itu bisa langsung error dan juga lebih berisik dan panas. Jadi ibaratnya HDD itu gudang besar, tapi bukan jalan cepat gitu. Nah, sekarang SSD atau Solid State Hybrid Drive. Ini tuh menarik karena dia tuh mencoba gabungkan dua dunia antara HDD sama SSD tadi. Nah, jadi ada HDD sebagai storage utama dan ada SSD kecil sebagai cache. Nah, cache ini tuh kayak memori cepatnya. Dia tuh nyimpan data yang sering dipakai. Contoh, kalau kalian tiap hari buka aplikasi yang sama, lama-lama aplikasi itu kebuka lebih cepat karena sudah dipindah ke SSD kecil tadi. Tapi kalau kalian buka file baru, tetap lambat, lemot gitu. Karena masih di HDD. Jadi SSD ini tuh pinter, tapi terbatas. Makanya sekarang udah jarang dipakai si SSD ini. Nah, sekarang kita masuk ke SSD atau itu Solid State Drive. Nah, ini yang jadi perubahan besar banget karena SSD itu nggak pakai piringan lagi, dia itu pakai chip yang disebut non-flash. Jadi data disimpan secara elektronik, artinya bisa langsung diakses, nggak perlu nunggu lagi. Contohnya itu waktu kita booting laptop gitu ya, nanti itu bisa langsung hidup, cepet kan? Terus buka aplikasi, itu nanti aplikasinya bisa langsung kebuka. Terus kita copy file, itu copy filenya tuh cepet banget. Dan bukan cuma itu, SSD juga itu lebih tahan banting karena nggak ada bagian bergeraknya. Makanya cocok banget buat laptop karena sering dibawa-bawa gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan SSD. SSD itu juga ada kekurangannya meskipun secepat itu juga tadi kan. Yang paling jelas itu di harganya. Masih lebih mahal dari HDD. Terus ada word cycle-nya, artinya ada batas penulisan data. Tapi jujur aja nih ya, ini tuh jarang jadi masalah karena umur SSD sekarang itu udah panjang. Jadi buat penggunaan normal aman banget. Makanya banyak orang sekarang langsung upgrade ke SSD. Lanjut kita ke NVMe yaitu Non Volatile Memory Express. Nah, ini tuh SSD tapi lebih cepat lagi. Bedanya tuh di jalur. Dia itu pakai PCIe terus langsung ke CPU. Ibaratnya itu kalau SATA itu jalan biasa. Nah, NVMe ini jalan tol. Makanya kecepatannya itu bisa berkali-kali lipat. Nah, contohnya tuh waktu kita edit video besar gitu ya, itu nanti itu bakal lebih lancar. Terus waktu game itu lebih cepat gitu loh loadingnya. Terus transfer filenya itu super cepet banget. Jadi ini tuh buat yang butuh performa tinggi banget. Nah, itu perbandingan HDD, SSD dan SSD dan NVMe. Kalau kita bandingkan semuanya ya, HDD itu lemot tapi murah. SSD itu tengah-tengahnya, terus SSD itu cepet. Kalau NVMe ini tuh paling cepet. Nah, contohnya kalau laptop HDD itu dia tuh lemot banget. Nah, laptop SSD itu normal cepet gitulah. Nah, laptop NVMe itu super duper responsif gitu. Jadi ini tuh bukan beda angka, tapi beda pengalaman. Nah, kita ke HDD SAS.
yaitu SAS itu Serial Attached SCSA. Nah, sekarang kita kan masuk ke HDD SAS nih. Ini tuh biasanya mulai agak asing ya buat sebagian orang. Karena ini tuh jarang banget dipakai di laptop atau komputer biasa. Biasanya HDD SAS itu dipakai di server atau di perusahaan. Nah, kenapa sih kok beda? Nah, karena kebutuhan server itu beda sama kita. Kalau kita kan pakai laptop paling buat tugas, browsing, atau nonton gitu ya. Tapi kalau server dia itu harus jalan terus 24 jam nonstop. Bukan, bahkan kadang tuh bertahun-tahun tanpa mati gitu. Nah, contohnya kayak server di kampus atau di perusahaan yang nyimpen data banyak orang. Itu kan kalau sampai mati atau error, dampaknya itu bisa besar banget. Nah, makanya HDD SAS itu dibuat bukan cuma untuk cepat, tapi untuk stabil, tahan lama, dan bisa diandalkan. Ibaratnya, kalau HDD biasa itu kayak kendaraan harian. Nah, HDD SAS itu kayak kendaraan operasional perusahaan gitu, yang harus siap dipakai terus, dipakai kapan saja gitu. Nah, ini tuh perbandingan SAS sama SATA. Biar kebayang bedanya, jadi SATA itu yang biasa kita pakai di laptop atau PC, sedangkan SAS itu dipakai di server. Nah, bedanya bukan cuma di kecepatan, tapi juga di reliability atau keandalan. Contohnya, SAS itu bisa handle beban kerja yang lebih berat. Nah, kalau SATA dipakai terus-terusan tanpa henti, bisa lebih cepat aus gitulah. Nah, sedangkan SAS ini tuh memang didesain untuk itu, makanya harganya tuh juga lebih mahal ya. Jadi di sini kita mulai lihat lagi bahwa teknologi itu selalu disesuaikan sama kebutuhan. Nggak semua yang lebih canggih itu harus kita pakai. Karena kalau nggak sesuai kebutuhan, malah jadi nggak efisien. Nah, sekarang kita ke yang paling sering kita pakai sehari-hari, yaitu flash disk. Ini pasti semua orang pernah pakai sih, karena simpel banget, kecil, bisa dibawa kemana-mana, tinggal colok, langsung jalan. Nah, sebenarnya flash disk ini tuh pakai teknologi yang mirip SSD, yaitu sama-sama pakai chip. Tapi versi yang lebih sederhana, makanya performanya tuh nggak secepat SSD internal. Contohnya, kalau kita copy file dari SSD ke SSD itu cepet banget. Tapi kalau ke flash disk biasanya itu lebih lama karena keterbatasan di hardware-nya. Tapi kelebihannya jelas, portable, mudah dibawa kemana-mana. Makanya cocok banget buat pindah file. Nah, sekarang kita bahas versi USB ya. Dimulai dari USB versi 1 dan 1.1. Ini tuh versi paling lama dan paling lambat. Kalau sekarang dipakai, mungkin tuh bakal kerasa banget lemotnya. Contohnya pindah file yang agak besar aja. Bisa lama banget. Makanya sekarang udah jarang banget digunain. Dan kebayangkan perangkat modern juga sudah nggak support sama USB versi ini. Jadi ini lebih ke sejarah aja sih biar kita tahu perkembangan teknologinya. Nah, setelah itu ada USB 2. Ini udah jauh lebih cepat dibanding USB versi 1 tadi. Dan masih cukup sering dipakai sampai sekarang. Soalnya buat pindah file tugas atau dokumen masih oke. Tapi kalau file besar misalnya video masih terasa agak lama ya. Jadi di sini kita mulai ngerasa bahwa kecepatan transfer itu penting karena ngaruh ke waktu kita. Nah, sekarang ke USB versi 3, 3.1, dan 3.2. Ini yang udah paling cepet banget. Dan sekarang tuh jadi standar. Perbedaannya bisa jauh banget dibandingkan USB 2 tadi. Contohnya itu file yang di USB 2 itu butuh beberapa menit gitu. Tapi di USB 3 ini bisa jauh lebih cepet. Makanya kalau kalian sering pindah file besar, mending
USB 3 ini. Dan kadang itu orang tuh nggak sadar ya, mereka kira flash disknya lambat. Padahal sebenarnya itu karena versi USB-nya itu yang udah lama. Nah, kita bandingin antara USB versi 1, 2, dan 3. Jadi kalau disimpulin tuh gini ya, USB 1 itu enggak lebih sih. Itu lambat banget. Kalau USB 2 itu lumayan, kalau USB 3 itu cepet. Dan ini tuh kelihatannya simple, tapi dampaknya tuh besar banget. Karena bisa menghemat waktu kita, efisiensi waktu kan. Apalagi kalau kita sering transfer data. Jadi jangan diremehin ya, meskipun beda kok dikit-dikit tuh bedanya tuh ternyata tuh kelihatan banget lah. Nah, tips memilih media penyimpanan. Nah, sekarang yang paling penting gimana sih cara pilih storage yang tepat. Nah, karena ini sering banget orang salah. Mereka mikir harus beli yang paling mahal, padahal belum tentu. Contohnya, kalau kalian cuma butuh buat tugas dan browsing, SSD biasa tuh udah cukup. Kalau kalian editing video, nah baru butuh NVMe. Kalau butuh simpan data banyak, pakai HDD. Kalau cuma buat pindah file, pakai flash disk aja. Jadi semuanya itu baik lagi kebutuhan kita, bukan sekedar ikut tren doang. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, kita bisa lihat bahwa setiap jenis storage itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kuncinya masing-masing. Nggak ada yang paling sempurna. Contohnya, HDD itu besar tapi lambat. Terus SSD itu cepat tapi mahal. NVMe itu sangat cepat tapi lebih mahal lagi. Nah, jadi yang penting itu bukan pilih yang paling bagus, tapi yang paling cocok. Dan itu tergantung kebutuhan kita. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku jelasin. Semoga dari penjelasan tadi, dari tugas saya ini, kalian tuh lebih ngerti. Bukan cuma tahu nama HDD, SSD, NVMe gitu. Tapi juga paham kenapa mereka beda. Dan kapan harus pakai yang mana. Karena itu tuh yang paling penting banget. Jadi nggak asal pilih, tapi benar-benar sesuai kebutuhan. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di tugas berikutnya.